Bayangkan sebuah pagi yang tenang, namun di balik layar monitor pusat komando, keadaan sudah tidak bisa diperbaiki. Obrolan damai antar negara sudah tidak ada gunanya. Perintah final diberikan. Dalam hitungan detik, ribuan senjata di berbagai belahan dunia diaktifkan secara otomatis. Kita bukan hanya bicara soal ledakan di satu atau dua kota, tapi pengaktifan serentak ribuan lebih hulu ledak nuklir yang ada di planet ini. Banyak orang membayangkan kiamat ini akan instan. Sebuah kilatan cahaya, lalu semua orang menghilang jadi debu. Tapi secara teknis, itu adalah pandangan yang terlalu optimis. Kenyataannya, ledakan nuklir hanyalah bab pembuka yang sangat singkat dari sebuah proses sistemik yang akan menyiksa bumi selama puluhan tahun. Pertanyaan besarnya bukan cuma seberapa besar lubang yang tercipta di peta, tapi apakah atom-atom di atmosfer kita sanggup menahan beban energi sebesar itu tanpa terbakar habis? Kita akan membedah skenario ini langkah demi langkah, mulai dari detik pertama hingga puluhan tahun setelah tombol ditekan. Begitu hulu ledak nuklir aktif dan meledak, hal pertama yang terjadi adalah fase termal atau panas ekstrim. Satu bom nuklir modern rata-rata memiliki kekuatan ratusan kiloton TNT. Sebagai perbandingan, satu bom ini bisa menghapus satu kota besar beserta seluruh pinggirannya dalam hitungan detik. Saat meledak, bola api yang menjadi pusat ledakan bisa mencapai suhu puluhan juta derajat Celcius. Sebagai gambaran, suhu ini jauh lebih panas daripada inti matahari. Di titik pusat ledakan, udara tidak lagi berbentuk gas yang kita hirup, melainkan berubah menjadi plasma, sebuah kondisi di mana atom-atom pecah karena panas yang luar biasa. Dalam radius tertentu dari titik pusat, terjadi proses yang disebut sublimasi. Artinya apapun yang berbentuk padat, mulai dari aspal jalanan, mobil berbahan baja, hingga tubuh manusia, akan langsung berubah menjadi gas tanpa sempat terbakar atau mencair terlebih dahulu. Namun masalah sebenarnya bukan hanya di titik ledakan tersebut. Ledakan ini akan memicu badai api raksasa, firestorms, yang mencakup wilayah ratusan kilometer persegi. Oksigen di atmosfer akan tersedot masuk ke dalam pusaran api ini karena perbedaan tekanan udara yang ekstrim. Hal ini menciptakan angin kencang yang panasnya bisa melelehkan kaca, dan bangunan yang tidak hancur oleh ledakan akan roboh karena tekanan vakum udara. Tapi sebelum api-api ini padam, ada satu serangan yang akan mematikan seluruh teknologi manusia, bahkan sebelum bomnya menyentuh tanah. Apakah atmosfer kita akan terbakar habis? Secara teknis, ini adalah ketakutan lama para fisikawan sejak tahun 1940-an. Mereka khawatir ledakan nuklir akan memicu reaksi berantai yang membakar seluruh nitrogen dan oksigen di langit, mengubah bumi menjadi bola api raksasa. Namun lewat simulasi komputer paling canggih saat ini, kita tahu bahwa kerapatan nitrogen di atmosfer bumi tidak cukup tinggi untuk menjaga reaksi tersebut tetap berjalan. Jadi bumi tidak akan meledak seperti bintang. Namun bukan berarti atmosfer kita aman. Ledakan nuklir dalam jumlah ribuan akan memicu reaksi kimia yang menghasilkan nitrogen oksida dalam jumlah yang belum pernah terjadi dalam sejarah planet ini. Senyawa ini adalah musuh utama lapisan ozon. Secara mekanis, lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar UV matahari akan mengalami kerusakan lebih dari 50%. Kehilangan ozon sebanyak itu berarti radiasi matahari yang masuk ke bumi akan berada pada level mematikan. Jika akhirnya matahari mulai terlihat lagi setelah asap kiamat menghilang, sinarnya akan cukup kuat untuk merusak DNA tanaman yang tersisa dan menyebabkan kebutaan massal pada makhluk hidup. Kita akan menghadapi dunia di mana berada di bawah sinar matahari selama 10 menit saja bisa menyebabkan kerusakan kulit dan mata secara serius. Namun sebelum itu terjadi, dunia harus melewati fase di mana semua alat komunikasi kita mati total. Salah satu strategi militer yang paling efektif dalam perang nuklir adalah meledakkan sebagian bom di ketinggian atmosfer. Tujuannya bukan untuk menghancurkan gedung dengan api, melainkan untuk menciptakan EMP atau Electromagnetic Pulse atau pulsa elektromagnetik.
Secara teknis, ledakan nuklir di langit akan melepaskan aliran elektron berenergi sangat tinggi yang akan menyapu permukaan bumi seukuran benua. Bayangkan ini seperti sambaran petir raksasa yang terjadi di setiap sudut kabel listrik secara bersamaan. Dalam sekejap, seluruh jaringan listrik dunia akan mengalami beban berlebih yang menghancurkan transformator dan pusat pembangkit listrik secara permanen. Setiap perangkat yang menggunakan chip atau sirkuit mikro, termasuk ponsel di kantongmu, laptop, sistem kendali air bersih, hingga peralatan medis di rumah sakit akan berubah menjadi rongsokan besi yang tidak berguna. Kita akan kembali ke zaman di mana koordinasi manusia hanya sebatas jarak teriakan atau sejauh mata memandang. Komunikasi satelit akan mati, karena satelit di orbit juga akan terkena dampak radiasi. Jadi saat bom-bom berikutnya jatuh ke kota-kota lain, tidak akan ada peringatan, tidak ada berita, dan tidak ada instruksi evakuasi. Setelah api padam dan listrik mati, barulah ancaman yang lebih pelan namun mematikan mulai turun secara perlahan dari langit. Setelah ledakan dahsyat terjadi, material tanah, sisa bangunan, dan logam yang tadi menguap akan terangkat ke atmosfer bersama sisa-sisa radioaktif dari bom. Material ini akan mendingin di ketinggian dan jatuh kembali ke bumi sebagai debu halus yang disebut fallout. Secara biologis, inilah yang akan mulai menyiksa mereka yang selamat dari ledakan awal. Debu ini mengandung racun radiasi atau isotop seperti cesium-137 dan strontium-90 yang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Jika debu ini terhirup atau masuk ke sumber air, dia akan merusak struktur DNA manusia secara masif dari dalam tubuh. Misalnya, strontium sering dianggap kalsium oleh tubuh kita, sehingga dia akan menetap di tulang dan memancarkan radiasi terus-menerus yang memicu kanker atau kegagalan organ. Penyakit radiasi akut akan terjadi secara massal, mulai dari rambut yang rontok, pendarahan internal yang tidak bisa berhenti, hingga sistem imun yang hancur total, sehingga luka kecil pun bisa jadi mematikan. Namun, fallout ini barulah masalah awal yang sifatnya lokal. Ada satu efek global yang secara teknis akan mengubah warna langit kita selamanya dan menghentikan proses paling dasar dalam kehidupan, yaitu fotosintesis. Jika seluruh kota di dunia terbakar serentak, badai api tersebut akan melepaskan sekitar 150 juta ton jelaga atau asap hitam pekat ke lapisan stratosfer. Di lapisan ini, tidak ada awan dan tidak ada hujan, sehingga asap tersebut tidak akan pernah tercuci. Jelaga ini akan menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan minggu, membentuk selimut hitam raksasa yang menutupi sinar matahari hingga 70% atau lebih. Inilah yang disebut sebagai nuclear winter atau musim dingin nuklir. Dalam skenario terburuk, sebagian wilayah bisa mengalami pendinginan ekstrim, meski besarnya penurunan masih menjadi perdebatan ilmiah. Di daerah tropis seperti Indonesia, suhu yang biasanya 30 derajat Celcius bisa turun drastis hingga ke titik beku, atau bahkan 0 derajat Celcius selama bertahun-tahun. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis dan akan mati. Tanpa tanaman, hewan ternak akan mati karena kelaparan. Rantai makanan dunia yang selama ini kita banggakan akan runtuh hanya dalam waktu kurang dari satu musim tanam. Uang atau emas tidak akan ada gunanya lagi. Satu-satunya benda paling berharga di planet ini adalah makanan kaleng yang masih tersegel di balik reruntuhan. Pertanyaannya, apakah manusia benar-benar akan punah sampai orang terakhir? Secara teknis, sangat sulit untuk memusnahkan manusia hingga 100% nol. Ada segelintir kelompok yang mungkin punya peluang bertahan hidup lebih lama. Mereka yang sedang berada di kapal selam nuklir di kedalaman samudra yang terisolasi, atau mereka yang berada di markas militer bawah tanah yang memiliki sistem filter udara mandiri dan cadangan makanan untuk bertahun-tahun. Namun, masalah utamanya adalah keberlanjutan. Bunker-bunker ini memiliki batas waktu operasional.
Sistem filter udara akan aus, suku cadang untuk mesin pemurni air akan habis, dan stok nutrisi pasti akan menipis. Saat mereka akhirnya terpaksa harus keluar ke permukaan, mereka akan menghadapi dunia yang sudah tidak lagi ramah. Selain radiasi dan musim dingin yang panjang, mereka akan menghadapi badai ultraviolet karena lapisan ozon yang sudah hancur tadi. Manusia mungkin tidak punah secara biologis hari itu juga, tapi peradaban manusia sebagai sebuah sistem sosial dan teknologi mungkin akan mati. Kita akan kembali ke cara hidup berburu dan meramu di dunia yang sudah beracun. Kita tidak lagi menjadi penguasa planet, melainkan hanya sekedar spesies yang sedang menunggu waktu untuk kalah oleh lingkungan yang tidak lagi mendukung kehidupan. Jadi, apakah seluruh senjata di dunia bisa mengakhiri kehidupan manusia? Secara fisik mungkin akan ada sisa-sisa populasi kecil, namun secara fungsional, peradaban manusia berakhir. Kita telah membangun dunia yang sangat efisien namun sangat ringkih. Seluruh hidup kita bergantung pada listrik, listrik bergantung pada manajemen pusat, dan manajemen pusat bergantung pada perdamaian. Ketika satu mata rantai ini diputus secara paksa oleh ribuan ledakan nuklir, seluruh sistem pendukung kehidupan kita akan runtuh seperti tumpukan kartu. Dalam perang nuklir, tidak ada struktur yang tersisa untuk menyebut dirinya sebagai pemenang. Kehancuran ini bukan terjadi karena satu pihak lebih kuat dari yang lain, melainkan karena efisiensi senjata yang kita ciptakan telah melampaui kemampuan planet ini untuk memulihkan diri. Senjata-senjata ini bukan lagi alat pertahanan, melainkan tombol reset yang jika ditekan, tidak akan ada orang yang tersisa untuk menuliskan sejarah tentang siapa yang memulainya. Kita diingatkan bahwa teknologi yang kita agung-agungkan secara teknis adalah perangkat yang paling mampu menghapus eksistensi kita selamanya dari sejarah bumi. Menurut lo, mana yang lebih menakutkan? Ledakan nuklirnya itu sendiri, atau fakta bahwa seluruh kenyamanan hidup kita bisa hilang dalam 1 detik karena matinya teknologi? Jika dunia benar-benar kembali ke titik nol, apa satu skill teknis yang menurut lo wajib dimiliki buat bertahan hidup tanpa bantuan mesin? Tulis pendapat lo di kolom komentar, kita bedah aspek teknisnya bareng-bareng. Jangan lupa subscribe dan bagikan konten ini sebagai pengingat betapa berharganya sistem yang kita punya sekarang. Gue dari Kecoa Elektrik, pamit undur diri. Lihat kecoa, ingat kecoa elektrik.